Ada sebuah negara yang punya anggaran besar untuk memberi makan gratis, tapi pada saat yang sama, membiarkan gurunya memakan seporsi bunga dari pinjaman online hanya untuk bertahan hidup. Ada data yang seharusnya membuat kita semua berhenti bernapas sejenak. 42% korban pinjol di Indonesia adalah guru. Bukan penjudi, bukan pecandu, tapi adalah mereka manusia yang setiap harinya kita titipkan masa depan anak-anak kita setiap pagi di ruang kelas. Data ini bukan ilusi, ini dari OJK, lembaga resmi negara yang mengakui bahwa pahlawan tanpa tanda jasa kita adalah seorang pengguna pinjol. Hari ini kita akan menyelam kenapa ini bisa terjadi dan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Mari kita stop memanggil mereka dengan diksi pahlawan. Karena kata itu hanyalah cara kita untuk meromantisasi kemiskinan mereka. 74% guru honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah. Bahkan 20%-nya cuma 500 ribu. Itu bukan gaji, itu penghinaan. Di pagi hari, mereka mengajarkan tentang keadilan sosial. Tapi di malam hari, mereka harus membedah lagi apa sebenarnya keadilan sosial itu. Yang nggak pernah hadir di kehidupan mereka. Materi penting di negeri ini, tapi nol implementasi. 89% guru merasa penghasilannya tidak layak, bukan karena mereka serakah, tapi emang itu tidak pantas diberikan kepada seorang pengabdi. Ini seolah-olah kita melemparkan kotoran kepada pahlawan kita sendiri. Dan ketika tidak ada jalan lain, mereka membuka aplikasi pinjol, bukan untuk ke hotel mewah 200 juta. Tapi untuk bayar listrik, beli beras, dan bayar sekolah anak mereka sendiri. Ironi yang gak ada habisnya, sampai-sampai guru kita tidak mampu menyekolahkan anaknya sendiri. Lalu, mari kita bicara soal sistem. Ada 3,37 juta guru dan ratusan ribu masih mengabdi dalam ketidakpastian yang mengawang-awang. Tapi di sisi lain, ada yang tidak perlu menunggu lama. Langsung saja, 32 ribu pegawai dapur makan bergizi gratis langsung diangkat jadi PPK per 1 Februari 2026. Anggarannya 335 triliun rupiah. Lihat potret ini. Di Majalengka, sebuah dapur MBG berdiri gagah dengan fasilitas kelas 1. Tapi tepat di sebelahnya, SDN 2 ganda WC berdiri dengan atap yang siap roboh. Di dalam kelas yang rusak itu, kemungkinan ada guru yang gajinya 500 ribu. Yang malamnya gelisah di teror pinjol. Kita lebih peduli pada piring yang penuh daripada otak yang diisi. Dulu, Ki Hajar Dewantara menitipkan mandat, Ingarsa sung tuladan, di depan memberi teladan. Tapi bagaimana guru bisa memberi teladan kalau langkah mereka terbelenggu rantai dari kekuasaan? Bung Hatta pernah berpesan, kurang cerdas dapat diperbaiki, kurang cakap dapat dihilangkan, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Dan apakah jujur namanya jika sebuah negara mengklaim ingin mencerdaskan bangsa, tapi membiarkan orang-orang yang mencerdaskannya hancur secara mental karena hutang? Ini bukan serangan, ini adalah pertanyaan moral yang harus kita jawab bersama. Karena kalau guru tidak sejahtera, tidak ada murid yang benar-benar belajar, tidak ada bangsa yang benar-benar maju. Tugas dan PR kita sebagai manusia merdeka bukan hanya sekedar menyadarkan sistem, tapi juga membangun kembali akar dari sistem ini sebagai sebuah manifesto, sebagai warisan kepada anak cucu kita yang akan lahir di bangsa ini kelak, agar mereka tidak perlu lagi melihat gurunya gemetar karena hutang, dan tidak perlu melihat negaranya kenyang sendirian.